Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriana dari kelas Sistem Informasi 3A dengan absen 2302.0.0045 dengan absen 24. Di sini saya ingin mereview tugas UAS review jurnal. Yang pertama ada aspek dasar artikel. Yang pertama judul, yaitu jurnal 1 dengan judul Implementasi Pengamanan Akses Reporting Budget Dealer menggunakan algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard pada Microsoft Power Apps. Lalu jurnal kedua, penerapan kriptografi AES pada fresh cases, perlindungan pesan teks dan file dokumen, application of AES cryptography in free cases, protection of text, message, and document files. Lalu jurnal ketiga, implementasi kriptografi pada keamanan data menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard AES. Lalu untuk jurnal pertama dari Journal of Information Technology and Computer Science Intecoms. Lalu jurnal kedua yaitu Journal of Information Technology and Computer Science atau Intecoms. Lalu untuk jurnal ketiga dari Jurnal Symantec. Lalu jurnal 1 dengan ISSN 26141574, 26213249. Lalu jurnal 2 26141574, lalu 26213249. Lalu jurnal ketiga 2088 hingga 2130, lalu 25024884. Lalu untuk volume dan halaman, untuk jurnal 1 volume 7 nomor 3 tahun 2024 halaman 901 hingga 907. Lalu jurnal kedua volume 7 nomor 3 tahun 2024 halaman 341 hingga 356. Lalu jurnal ketiga volume 11 nomor 2 Juni 2023 halaman 167 hingga 174. Untuk tahun terbit, jurnal pertama yaitu 2024, jurnal kedua juga sama 2024, lalu jurnal ketiga 2023. Dengan penulis untuk jurnal pertama Weiko Kemal Adnan, Eka Putri Aprilia, Dadang Mulyana Iskandar. Lalu untuk jurnal kedua yaitu Dadang Mulyana Iskandar, Muhammad Zaini Nadib, Nandi Dinihak, dan Anggit Purnama. Lalu untuk jurnal ketiga Brigita Olivia Putri Irene Irawan, lalu Mukhlis Tahir, lalu Nimas Ayu Windrastuti, lalu Delsa Yurina Chorili, lalu Dina Mulaikha, lalu Ahmad Baksul Musofis Septen Wahid. Lalu dengan tanggal untuk jurnal pertama 2024 bulan 6 tanggal 9. Lalu untuk jurnal kedua 2024 bulan 6 tanggal 9. Lalu untuk jurnal ketiga 2024 bulan 6. Lalu untuk link artikel sudah tertera di sini. Lalu saya lanjut ke struktur artikel, yaitu abstrak. Untuk jurnal pertama, keamanan informasi menjadi aspek kritis dalam lingkungan digital, khususnya dalam manajemen dan pertukaran data. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan lapisan keamanan tambahan pada Microsoft Power Apps menggunakan algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard untuk melakukan pengecekan teks yang dienkripsi, dan hasil enkripsi tersebut akan dikirimkan melalui email sehingga dapat mengamankan akses reporting budget dealer. Lalu di sini metodologi penelitian melibatkan pemahaman mendalam terhadap konsep AES, analisis kebutuhan keamanan, dan implementasi teknis pada Microsoft Power Apps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AES pada Microsoft Power Apps mampu meningkatkan tingkat keamanan proses otomatisasi yang melibatkan teks. Lalu untuk jurnal kedua, yaitu solusi keamanan data, telah memimpin kemajuan teknis. Kriptografi dan steganografi adalah dua dari beberapa bidang ilmu yang telah mengembangkan teknik ini untuk melindungi data sensitif. Keamanan data memerlukan seperangkat alat, bukan solusi tunggal. Tujuan utama penelitian ini adalah menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard AES dan kriptografi untuk mengamankan percakapan teks, file dokumen beserta isinya. AES adalah metode kriptografi efektif. Data dapat dienkripsi dan didekripsi menggunakan blok Ciphertext Symmetrics. Pengguna dapat mengenkripsi SMS, menyimpannya dalam dokumen terenkripsi, mengenkripsi konten dokumen, dan mengkompresnya
sesuai dengan analisis data untuk menjamin perlindungan data melalui keamanan dan enkripsi. Hasil enkripsi file dokumen disembunyikan dalam sebuah gambar. Lalu untuk jurnal ketiga, keamanan adalah bagian penting dari kerangka data. Sudut pandang ini seringkali cukup menonjol untuk diperhatikan oleh pemilik dan administrator kerangka data. Dalam hal ini, tim kami mengembangkan sistem informasi yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan dokumen. Enkripsi dan dekripsi adalah dua konsep penting dalam bidang kriptografi untuk menjaga agar data yang tersimpan diblokir. Untuk pihak yang tidak disetujui, maka diperlukan pengamanan data untuk tidak menyadap atau mencuri dokumen yang berisi data penting untuk klien. Dan untuk menjaga kepercayaan ini, diperlukan perhitungan yang dapat melindungi catatan, yaitu perhitungan enkripsi standar tinggi AES. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan algoritma AES untuk menjamin keamanan data pada dokumen. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa file atau dokumen yang melalui proses enkripsi, maka isi dari file akan berubah menjadi simbol yang tidak dapat dibaca begitu saja. Kemungkinan ketika hasil enkripsi melalui proses dekripsi dengan memasukkan kunci yang digunakan pada proses enkripsi, maka isi file akan kembali seperti semula. Lalu, untuk kesimpulan, menekankan pentingnya keamanan dalam kerahasiaan data, tapi kurang penjelasan tentang keterbatasan metode yang kurang detail. Lalu untuk pendahuluan, jurnal pertama. Dalam era digital yang terus berkembang, pertukaran informasi melalui media elektronik telah menjadi unsur krusial dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks bisnis maupun pribadi. Namun, pertumbuhan pesat ini juga memunculkan tantangan baru terkait keamanan data dan informasi. Keamanan informasi merupakan cabang studi dari teknologi informasi yang mengkhususkan diri untuk mempelajari metode dan teknik untuk melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perusakan, perubahan, dan pengajar tanpa otorisasi yang sah. Keamanan menjadi suatu hal yang mendesak untuk dipertimbangkan, terutama untuk access reporting. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran keamanan dengan mengimplementasikan lapisan keamanan tambahan menggunakan algoritma kriptografi AES pada Microsoft Power Apps. Permasalahan kunci dipecahkan meliputi bagaimana mengintegrasikan AES secara efisien dalam alur kerja otomatisasi untuk melindungi teks dan file yang dihasilkan dari proses enkripsi dan dekripsi data. Enkripsi dilakukan saat pengiriman data dengan cara mengubah data menjadi data rahasia, sedangkan dekripsi merupakan merubah data rahasia tadi menjadi data asli, sehingga proses pertukaran informasi hanya dapat dilihat oleh si pemegang kunci tersebut. Tujuan utama penelitian ini merupakan mengimplementasikan dan evaluasi efektivitas keamanan yang diperoleh melalui penggunaan AES pada Microsoft Power Apps. Dan demikian diharapkan dapat memberikan solusi yang handal dalam melindungi data sensitif dari ancaman keamanan yang mungkin timbul selama proses otomatisasi. Lalu untuk jurnal kedua, saat ini individu menggunakan komputer di rumah dan bisnis, dimanapun dan kapanpun. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam komputerisasi untuk melindungi informasi dan data. Dalam penggunaan data, metode kriptografi dan steganografi menjadi solusi yang efektif. Kriptografi melibatkan enkripsi dan dekripsi data menggunakan AES untuk menjaga kerahasiaan pesan. AES terkenal karena keamanannya dan efisiensinya dalam berbagai platform. Steganografi, seni menyembunyikan pesan dalam media pesan, memberikan lapisan keamanan tambahan. Pada citra digital, pesan rahasia disematkan tanpa indikasi jelas kepada pihak tidak berwenang. Penelitian ini menggabungkan kriptografi AES dan steganografi dalam implementasi yang holistik. Tujuannya adalah menciptakan sistem keamanan data yang solid dan efisien, menjaga kerahasiaan pesan dan file dokumen. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan metode keamanan data yang canggih dan bisa diandalkan. Lalu untuk jurnal ketiga, Industri 4.0 adalah masa di mana terjadi perubahan dalam aspek teknologi dan informasi yang terjadi dengan sangat cepat. Globalisasi dapat berdampak pada perkembangan tersebut karena teknologi yang terus berkembang, termasuk komputer dari tahun ke tahun. Komputer adalah instrumen yang memungkinkan orang mengelola data sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Siapapun yang akrab dengan terobosan ini dapat memanfaatkan komputer, baik yang berusia muda maupun tua. Komputer ini memang memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kesulitan keamanan komputernya. Di samping kelebihannya, keamanan komputer adalah komponen penting dari sistem apapun. Namun seringkali keamanan komputer terganggu karena
atau terkena bahaya yang misalnya menyebabkan kehilangan atau kerusakan pada data klien yang penting di komputer pelanggan itu sendiri. Sejalan dengan kemudian ini diperlukan keamanan atas informasi dan data yang diturunkan agar informasi dan tidak jatuh kepada orang tidak benar. Oleh karena itu diperlukan sistem keamanan untuk menjaga informasi dan data yang ditukarkan. Lalu untuk kesimpulannya, ketika jurnal membahas tentang pentingnya pelindungan dan keamanan data di era digital. Lalu untuk metode penelitian, jurnal pertama, metode penelitian yang digunakan adalah kriptografi yang adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan kerahasiaan menggunakan metode penyediaan. Untuk jurnal kedua, metode yang digunakan adalah steganografi, command atau DOS, serta kriptografi AES. Untuk yang ketiga, yaitu menggunakan tab literatur seperti membaca buku atau literatur, desain perancangan dan analisis yang merupakan implementasi setelah membaca literatur, lalu implementasi yang menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database MySQL, lalu dilakukan tahap pengujian untuk diujikan. Kritik metodenya, ketiga artikel ini kurang menjelaskan tentang risiko praktis yang bisa saja terjadi. Lalu hasil dari pembahasan, tampilan program adalah hasil dari program yang telah didesain. Dalam tab ini dijelaskan peran masing-masing tampilan yang dihasilkan. Program kriptografi dibuat untuk mengamankan reporting budget dealer yang hanya dapat diakses karyawan yang diberi key khusus yang dikirimkan via email. Lalu untuk jurnal kedua, hasilnya adalah untuk lebih mengamankan file seperti peneliti memakai AES dan steganografi dan proses dienkripsi menggunakan AES dan hasilnya disembunyikan dalam bentuk gambar. Lalu untuk ketiga, hasil ini diperoleh bahwa file atau dokumen yang melalui proses enkripsi, maka isi dari file akan berubah menjadi simbol yang tidak dapat dibaca begitu saja. Kemudian ketika hasil enkripsi melalui proses dekripsi dengan memasukkan kunci yang digunakan pada proses enkripsi, maka isi file akan kembali seperti semula. Yang perlu ditekankan adalah penjelasan yang lebih banyak tentang perbandingan AES dengan algoritma lain. Lalu untuk kesimpulan, penerapan enkripsi AES pada Microsoft Power Apps berhasil dilaksanakan dengan baik karena mengamankan akses data reporting budget. Lalu untuk jurnal kedua, penyelesaian keamanan data yang diterapkan dengan algoritma AES dengan aplikasi FreeCases memberikan pengamanan yang kuat terhadap data yang rentan, membuatnya menjadi jalan keluar yang dapat digunakan dalam teknologi pelindungan data. Lalu untuk jurnal ketiga, dengan memakai AES, informasi yang ingin diamankan dapat dirahasiakan. File atau dokumen dapat kembali ke wujud aslinya ketika melewati proses dekripsi, tetapi harus menggunakan kunci yang sama dengan yang digunakan pada proses enkripsi. Lalu untuk keaslian, jurnal ini menggunakan cara unik dengan mencampurkan teknologi enkripsi AES ke aplikasi Power Apps untuk mengamankan data. Lalu jurnal kedua sama dengan cara mencampurkan algoritma AES dan steganografi untuk mengamankan pesan dan teks dan dokumen. Lalu jurnal yang ketiga memberi pengetahuan yang penting di bidang keamanan data dengan menggunakan algoritma AES di sistem yang spesifik. Lalu untuk referensi, jurnal yang pertama, jurnal ini mencantumkan beberapa jurnal terdahulu tentang AES, namun kurang untuk penggunaan AES pada aplikasi. Lalu untuk jurnal kedua, jurnal ini banyak mencantumkan penelitian terdahulu tentang kriptografi dan AES. Lalu untuk jurnal ketiga, banyak mencantumkan penelitian terdahulu tentang kriptografi dan AES. Lalu untuk contoh dalam jurnal pertama, terdapat judul pengamanan dokumen penjualan tiket pesawat di PT Benua Raya Jaya Tour dan Travel menggunakan metode AES. Lalu untuk yang jurnal kedua, dokumen menggunakan implementasi pengamanan data dan pada dokumen menggunakan AES. Lalu untuk yang jurnal ketiga, pengamanan file menggunakan kriptografi dan metode AES 128 berbasis web di Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Lalu untuk kritik metode, jurnal pertama kurang membahas mengenai potensi batasan penerapan implementasi AES pada Power Apps seperti beban performa atau kendala dalam skalabilitas karena kurangnya pembahasan yang dipaparkan jurnal ini. Lalu kurang pembahasan tentang efektivitas metode pencapaian AES dan steganografi dibandingkan pendekatan lainnya dan juga hanya menerangkan penjelasan. Lalu jurnal ketiga cukup jelas membahas tentang metode AES namun tidak mendalam dan kurang pembahasan tentang efektivitas AES dengan algoritma lain, lalu hanya menjelaskan secara umum. Lalu untuk kualitas analisis,
Jurnal pertama, jurnal ini membahas cara AES mengamankan data melalui enkripsi dan dekripsi serta mencegah kebocoran informasi. Namun jurnal ini kurang menjelaskan tentang kelemahan atau risiko keamanan pada Power Apps. Jurnal ini mencantumkan penggunaan AES dalam mengamankan data sensitif, namun tidak ada penjelasan lebih banyak untuk pengembangan lebih lanjut. Lalu untuk jurnal kedua, analisis ini membahas dengan detail bagaimana pesan rahasia dapat dirahasiakan dan diambil dengan aman menggunakan teknik enkripsi dan penyembunyian dalam gambar. Tidak banyak membahas mengenai kelemahan dan juga tidak dijelaskan tentang evaluasi yang lebih lanjut tentang aplikasi praktisnya. Artikel ini merekomendasikan jika sistem bisa dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi praktis. Dalam jurnal ini juga menyajikan beberapa tabel seperti tabel jumlah, proses, bit, blok, dan kunci. Lalu untuk jurnal ketiga, analisis menitik beratkan pada penerapan implementasi teknis enkripsi dan dekripsi, tapi pembahasan tentang implikasi data yang dienkripsi dan dampak terhadap keamanan kurang banyak. Lalu dalam jurnal ini kurang menambahkan tabel sebagai penginterpretasian datanya dan lebih banyak mencantumkan penjelasan. Lalu untuk relevansi dengan topik penelitian, yang pertama relevan dengan topik. Untuk artikel jurnal pertama, artikel ini sangat berhubungan dengan topik yang berfokus pada perlindungan data dan memberikan pengetahuan tentang implementasi algoritma AES untuk memberi perlindungan keamanan data di aplikasi Power App. Dari judul sudah terlihat bahwa pengimplementasian menggunakan algoritma kriptografi dengan sistem informasinya yaitu Access Reporting Budget. Lalu untuk jurnal kedua, dari judul sudah terlihat penerapan kriptografinya untuk sistem informasinya adalah free caches. Lalu untuk jurnal ketiga, di judul sudah tertera yaitu implementasi kriptografi dan sistem informasinya yaitu keamanan data. Lalu untuk kontribusi pada teori penelitian, memberikan pengetahuan tentang implementasi algoritma AES untuk memberi perlindungan keamanan data di aplikasi Power Apps. Jurnal kedua, artikel ini memiliki koneksi dengan tema dengan menjelaskan wawasan penerapan AES dan steganography. Lalu untuk jurnal ketiga, artikel jurnal ini sangat berhubungan dengan kriptografi dengan panduan penerapan praktis algoritma AES. Lalu untuk keterkaitan antar artikel, hubungan tematik antar artikel. Untuk jurnal pertama, memiliki kesamaan yaitu keamanan data. Artikel ini menambah pengetahuan mengenai kriptografi AES yang berfokus pada implementasinya di lingkungan bisnis. Lalu untuk jurnal kedua, dibandingkan dengan jurnal mengenai perlindungan data, artikel ini memiliki kesamaan juga, namun artikel ini juga membahas algoritma AES atau steganografi. Lalu untuk jurnal ketiga, dibandingkan dengan jurnal lain mengenai algoritma kriptografi, artikel jurnal ini masih memiliki hubungan dengan jurnal lainnya yaitu keamanan data, tetapi artikel ini lebih menjelaskan mengenai aplikasi praktis AES dengan sistem yang menggunakan PHP dan MySQL. Lalu untuk perbedaan dan persamaan, jurnal pertama membahas mengenai keamanan data. Lalu untuk perbedaannya adalah artikel jurnal ini berfokus pada implementasinya pada Power Apps. Lalu untuk yang jurnal kedua menjelaskan mengenai keamanan data, perbedaannya adalah berfokus pada AES dan steganography. Lalu untuk jurnal ketiga sama-sama berfokus pada keamanan data. Yang menjadi perbedaan adalah dalam artikel jurnal ini menjelaskan tentang aplikasi praktis AES dalam sistem yang menggunakan PHP dan MySQL. Lalu untuk kebaruan dan inovasi, yang pertama ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Penerapan kriptografi AES pada Microsoft Power Apps disertai solusi otomatisasi menggunakan keamanan tambahan pada artikel jurnal 1. Lalu pada artikel jurnal 2, artikel ini menggunakan perpaduan kombinasi AES dan steganografi sebagai cara baru untuk memperkuat keamanan data. Lalu untuk yang ketiga, jurnal ini memang tidak memberikan sesuatu yang baru, namun memberikan penjelasan yang lebih rinci. Lalu untuk hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, untuk jurnal pertama yaitu kurang penjelasan tentang pengujian performa sistem dan keamanan terhadap serangan tertentu. Lalu untuk jurnal kedua, harusnya menjelaskan lebih banyak lagi tentang pengujian terhadap serangan keamanan. Lalu untuk jurnal ketiga, bahas lebih jauh mengenai potensi resiko, kelemahan atau tantangan dalam penerapan AES dalam lingkup yang lebih luas. Lalu untuk hal yang perlu ditingkatkan, untuk artikel jurnal pertama, perbanyak penelitian mengenai perpaduan AES dengan metode autentikasi tambahan.
Lalu dilakukan perbandingan efisiensi dengan teknik lain untuk jurnal artikel 2. Lalu untuk artikel jurnal 3, penelitian ini harus lebih mendalam tentang penerapan teknologi terkini. Lalu untuk usul pengembangan, artikel jurnal pertama melakukan penelitian dengan menggabungkan AIS dengan metode autentikasi tambahan. Lalu untuk yang jurnal kedua, cakupan simulasi serangan untuk menguji pertahanan sistem. Lalu untuk jurnal ketiga, lebih banyak mencari tahu mengenai penerapan teknologi terkini. Lalu untuk aplikasi praktis pada hasil temuan. Untuk jurnal 1, penerapan penelitian ini memiliki hubungan yang sesuai dengan organisasi yang membutuhkan keamanan lebih dalam mengelola data sensitif. Lalu untuk artikel jurnal kedua, sistem ini memiliki potensi pada aplikasi praktis untuk perlindungan data sensitif perusahaan. Lalu untuk yang ketiga, membuatkan hasil sistem yang menggunakan AIS agar bisa mengamankan data sensitif dengan lancar. Lalu dampak pada teknik, artikel pertama, peningkatan rasa percaya pengguna pada aplikasi tanpa kode yang biasanya dikatakan kurang aman. Lalu untuk artikel jurnal kedua, menciptakan solusi keamanan yang berlapis dan efektif. Lalu untuk yang ketiga, kemampuan AIS dapat meningkatkan penjagaan kerahasiaan data perusahaan dan privasi pengguna. Lalu untuk membuat tema dan judul penelitian pengembangan dari kebaruan dalam artikel yang direview. Untuk artikel jurnal pertama, yaitu efisiensi dan skalabilitas enkripsi AIS dalam proses otomasi data bisnis. Lalu untuk yang kedua, optimasi sistem keamanan data dengan AIS dan steganografi berbasis AI untuk deteksi serangan. Lalu untuk artikel jurnal ketiga, yaitu integrasi algoritma AIS dengan blockchain untuk keamanan transaksi digital. Demikian penjelasan dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.